Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta kita masih bisa presentasi di siang seperti ini yang enak untuk tidur, tapi alhamdulillah teman-teman masih pada semangat ya. Sebelum ke presentasi, mungkin izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Azril Mujamil selaku moderator dan pemateri, dan ada rekan saya, ada Angga, ada Padia, Rasnika, dan Iqbal. Mungkin untuk yang pertama, untuk mengefektifkan waktu juga, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Iqbal Anita Nugraha untuk menjelaskan tentang komponen-komponen penelitian. Untuknya silakan. Maaf, Angga dulu. Angga. Anu ridho we heula. Halo. Ya. Halo Pak Ajril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya sebelumnya ini langsung berbicara meskipun mungkin salah manggil barusan MC-nya. Seharusnya saya di sini akan membawakan suatu tentang komponen-komponen penelitian. Komponen-komponen penelitian dapat dipandang sebagai sistem berpikir dan bertindak yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Sebagai suatu sistem, penelitian memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan sebagai suatu kesatuan. Komponen-komponen suatu penelitian meliputi permasalahan, teori ilmiah, variabel. Halo, enggak? Dina hate Angga mah. Halo, enggak? Tidak ada suaranya. Halo? Halo? Lajeng, Halo, Pak Ustad. Halo? Ada, sok Sip, lanjutin. mantap. Lajeng, Pak Ustad. Halo? Ayah suara ante. Ada. Iya, Ada. Aman. Seur. Jadi kesimpulannya komponen-komponen itu yang pertama ada yang dinamakan dengan permasalahan, yang kedua ada teori ilmiah, kemudian ada variabel, hipotesis, populasi, dan sampel serta data yang akan dibahas satu persatu. Lanjut. Permasalahan. Yang pertama yaitu hakikat permasalahan. Masalah atau problem dapat diartikan sebagai jarak antara apa yang diharapkan atau Dasellen dengan apa yang terwujud atau tercapai. Jadi permasalahan ini merupakan suatu dasar untuk dapat mendapatkan suatu kesimpulan atau suatu harapan
yang dimana tidak akan terjadi sesuatu seperti apa yang kita inginkan tanpa adanya suatu permasalahan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada sumber masalah. Bahasa sederhananya sumber masalah itu merupakan salah satu daripada pendalaman dari masalah tersebut. Di mana ada masalah, maka di sana ada sumber masalah tersebut. Maka sumber masalah tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama ada sumber masalah daripada pengalaman pribadi. Kemudian ada daripada informasi yang diperoleh secara kebetulan. Kemudian lanjut. Halo? Halo. Enggak. Ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut ngaratere. Next. Terus. Bagian Iqbalun. Iqbal. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada Angga yang telah memberikan presentasinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke pemateri selanjutnya yaitu Iqbal. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori ilmiah. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Profesor Dr. Sugiono, membedakan adanya 3 macam teori antara lain. Satu yaitu teori yang deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua yaitu teori yang induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Yang ketiga teori yang fusional, yaitu di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data yang mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Teori dalam penelitian memiliki kegunaan karena semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi utama teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Ini merupakan pemandu untuk menemukan fakta guna merumuskan hipotesis, serta digunakan sebagai kontrol yang membahas penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan sasaran dalam upaya pemecahan masalah. Sebagai informasi, untuk mendapatkan cara pengujian hipotesis sebagai dasar dalam perumusan kerangka teoritis penelitian, serta memperkaya ide-ide baru untuk mengetahui siapa saja peneliti lain dan pengguna di bidang yang sama. Dalam penelitian ilmiah, teori ilmiah tidak terpisahkan dari fakta. Hubungan antara keduanya adalah satu, fakta memprakarsai teori ilmiah. Yang kedua, fakta memformulasikan kembali teori-teori ilmiah. Yang ketiga, fakta dapat dijadikan dasar untuk menolak teori ilmiah. Dan yang keempat, fakta memperjelas teori ilmiah.
Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Iqbal yang telah memberikan penjelasannya terkait materinya. Dilanjutkan saja ke materi selanjutnya, yaitu ada variabel penelitian. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Moderator. Untuk yang pertama, di dalam penelitian ada macam-macam variabelnya. Yang pertama variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya yang menjadi nilai variabel. Terus untuk yang kedua variabel terikat atau dependent variabel yang merupakan nilai tergantung dari nilai variabel lainnya atau variabel terikat. Terus yang ketiga ada variabel moderator dan variabel intervening yang merupakan variabel mempengaruhi variabel terikat yang memperkuat dan memperlemahkan hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Dan untuk yang keempat ada variabel perancu yang merupakan variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel terikat. Tapi untuk variabel perancu bukan variabel yang antara contohnya umur sebagai faktor perancu terhadap hubungan merokok atau resiko kematian, itu untuk contohnya. Untuk yang kelima, variabel kendali, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat tetapi dalam penelitian keberadaannya dijadikan netral. Yang keenam ada variabel rambang, yaitu variabel yang ikut mempengaruhi variabel terikat namun pengaruhnya tidak begitu berat sehingga keberadaan variabel ini dalam penelitian diabaikan. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Dia yang telah memaparkan materinya. Lanjut saja kepada pemateri selanjutnya, yaitu saya sendiri ya. Terkait penjelasan tentang hipotesis. Sebentar. Hipotesis. Secara etimologis, hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipod yang berarti kurang, kurang dari, dan tesis yang berarti pendapat. Jadi hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final, yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis adalah kerangka berpikir dari sintesa atau kesimpulan sementara. Hipotesis juga merupakan jawaban yang masih sementara yang bersifat teoritis atau juga merupakan alat yang mempunyai kekuatan dalam proses inkuri karena ada bentuk-bentuk hipotesis ada 3 macam, yaitu hipotesis deskriptif atau variabel mandiri, hipotesis komparatif, perbandingan, dan hipotesis asosiatif atau hubungan. Dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis dipandang sebagai komponen penting dalam penelitian. Oleh karena itu, sebelum terjun ke lapangan, hendaknya peneliti harus merumuskan hipotesis penelitiannya. Hipotesis yang mempunyai dasar kekuatan menunjukkan bahwa peneliti telah cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. Hipotesis memberikan arah, yang pertama adalah hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Hipotesis merupakan petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa saja yang dikumpulkan. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis harus menyatakan pertautan antara 2 variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotesis, minimal terdapat 2 variabel. Yang kedua adalah hipotesis hendak ditanyakan secara deklaratif
kalimat pernyataan. Yang ketiga adalah hipotesis hendak dirumuskan dengan jelas. Dan yang keempat terakhir, hipotesis harus dapat diuji kebenarannya. Ada beberapa jenis hipotesis yang untuk mempermudah dalam mempelajari hipotesis dapat diklarifikasikan berdasarkan rumusannya dan proses pemerolehannya. Yang pertama adalah ditinjau dari rumusan hipotesis dibagi dua, yaitu hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang sebenarnya, yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat H1 atau HA. Hipotesis nol atau hipotesis statistik merupakan lawanan dari hipotesis kerja dan sering disingkat HO. Ada kalanya peneliti merumuskan hipotesis dalam bentuk H1 dan HO untuk satu permasalahan penelitian. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa HO sengaja dipersiapkan untuk ditolak dan sedangkan H1 dipersiapkan untuk diterima. Yang kedua, ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis dibedakan menjadi yang pertama adalah hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan atau menghasilkan teori baru pada penelitian kualitatif. Dan yang kedua adalah hipotesis deduktif, merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada pada penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga adalah ditinjau dari rumusannya, hipotesis dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama hipotesis deskriptif, merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu kebenaran dengan variabel mandiri. Yang kedua adalah hipotesis komparatif, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Dan yang terakhir, hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk hipotesis mungkin dicukupkan, lanjut saja ke populasi dan sampel. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi itu kan keseluruhan subjek penelitian. Nah, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Nah, studi atau penelitiannya disebut studi populasi atau studi sensus. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi, dan benda-benda. Nah, kalau untuk sampel itu sebagai sebagian atau wakil populasi yang diteliti, atau sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data. Syarat dalam pengambilan sampel ada dua, ada jumlah sampel yang mencukupi dan profil sampel yang dipilih harus mewakili. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi atau sampel yang bersifat referentif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Nah, kalau untuk kriteria sampel itu ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Lanjut saja, terima kasih kepada Pak Dia yang telah memberikan pemaparan materinya. Lanjut saja ke pemateri selanjutnya, yaitu Rasnika Sapitri. Untuk Rasnika dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian data. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sumber, dan juga skala pengukurannya. Yang pertama ada berdasarkan sifat. Ada dua, yaitu
data kuantitatif yaitu berupa angka-angka. Yang kedua ada data kualitatif, data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Lalu ada berdasarkan sumbernya, dibagi dua, ada data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya. Untuk data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Lalu ada berdasarkan skala pengukurannya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada data nominal. Data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja, dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Ciri-ciri data nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau diskrit. Data nominal merupakan data kontinum dan tidak memiliki urutan. Bila objek dikelompokkan ke dalam set-set, dan kepada semua anggota set diberikan angka. Set-set tersebut tidak boleh tumpang tindih dan bersisa. Yang kedua ada data ordinal, yaitu data ini selain memiliki nama atau atribut, juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau sebaliknya. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan peringkat saja. Lalu ketiga, data interval, yaitu data pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran dinamakan data interval. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Akan tetapi, interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval dinamakan data interval. Data rasio, yaitu ukuran yang meliputi semua ukuran di atas ditambah dengan satu sifat yang lain, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur dinamakan ukuran rasio atau data rasio. Data rasio yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio memiliki titik nol. Karenanya interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata satu kelompok dibandingkan dengan titik nol di atas. Oleh karena itu ada titik nol, maka data rasio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rasmika Sapitri yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah semua materi yang saya sudah diskusikan bersama rekan-rekan kelompok sudah dipaparkan semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang sudah bekerja sama untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugasnya. Langsung saja, apakah ada sesi pertanyaan? Halo, halo. Halo, Ada sesi pertanyaan, ada. Ada sesi pertanyaannya? ada. Berapa pertanyaan tadi? 3 kan maksimalnya? 3 aja. Oh, ya. Ya, makasih. Berarti kita buka sesi pertanyaan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Oh, ada yang bertanya. Saya Lutfi Sophia izin bertanya bagaimana prosedur penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang pendidikan. Boleh ditampung terlebih dahulu ya. Nanti saya langsung berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya ya. Ada yang lain? Halo, Hamzah, Doni, Yusuf, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup Bapak Ajril mungkin. Izin bertanya. Cekap. Izin bertanya, boleh? Boleh. Soalnya ini gak bisa kekirim untuk pertanyaannya. Mengapa sih karya tulis ilmiah itu variabel yang sering banyak digunakannya variabel dependent dan independent yang sering banyak digunakan. Kenapa variabel-variabel yang lain jarang digunakan gitu? Kenapa variabel independen? Apalagi? Mengapa variabel yang sering banyak digunakan itu hanya variabel dependent dan Variabel independent? Nah, Siap, mengapa? Yun. Ya, mungkin. Terus apa lagi? Ya, mengapa gitu variabel-variabel yang lainnya jarang digunakan? Siap, makasih. Sinta yang mau bertanya kepada kelompok Padia, izin bagaimana cara langkah atau menguji hipotesis yang baik dan benar sehingga menjadi karya ilmiah yang sempurna. Terima kasih Sinta, ditampung terlebih dahulu ya, masih ada satu slot pertanyaan lagi, nanti dijawab ya. Oke, sama-sama.
Udah 3 sama Yuniar. Udah 3 kan? Lanjut ke kelompok sebelumnya we tuh. Mengingatkan waktunya 7 menit lagi. Pokoknya sok lanjut selawe ke kelompok selanjutnya. Sebelumnya. Baik, kembali lagi ya bersama saya selaku moderator kelompok 2. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang tadi telah dilemparkan oleh saudari Ayu, yaitu bagaimana kalau dalam suatu karya tulis terus-terusan mendapat revisi. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Lutfi Sophia. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Ayu Diani. Nah, mungkin gini, kalau kita ingin membuat suatu karya tulis ilmiah yang terbaik ya, apalagi karya tulis itu kita itu ingin bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa yang intinya bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, tentunya kita harus membuat karya tulis ilmiah itu yang paling terbaik gitu. Jadi tidak apa-apa sih kalau direvisi terus-terusan, tetapi setelah direvisi kita menghasilkan karya tulis yang terbaik itu ya tidak apa-apa gitu. Mungkin sekian. Ya, bagaimana saudari Ayu? Jawabannya. Iya, terima kasih. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa perbedaan antara artikel koran dan artikel jurnal? Pertanyaan ini dilemparkan oleh saudari Sinta. Mungkin di sini saya akan mencoba menjawab, yaitu perbedaan antara artikel koran dan juga artikel jurnal. Biasanya itu artikel koran singkat ya, hanya terdiri dari beberapa halaman, dan kalau artikel jurnal mungkin itu yang saya ketahui dan mungkin akan ditambahkan oleh saudara Doni. Silakan saudara Doni. Baik, mungkin ada tambahan sedikit ini. Untuk berita itu tidak disertai analisis tentang informasinya, tapi artikel disertai dengan analisis tentang informasinya. Kemudian juga untuk berita bersifat sementara, jadi hanya memberitakan misalnya kejadian hari ini saja. Kemudian untuk artikel itu bersifat, kalau saya baca dari sumber itu tetap. Kemudian perbedaan yang terakhir mungkin artikel berupa ilmu pengetahuan, sedangkan berita itu berupa Bu Sinta. Oh, oke. Makasih ya untuk rekan-rekan kelompok 2. Iya, sama-sama Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bertanya dan kepada saudara rekan-rekan yang telah menjawab. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dari jawabannya. Bisa kalian cari sendiri ataupun bisa nanti bertanya kepada dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut lemparkan lagi kepada moderator kelompok 3. Serius.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil alih kembali ya untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama akan dijawab oleh Rasnika. Untuk Rasnika dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi Sophia ya. Pertanyaannya, bagaimana prosedur penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang pendidikan? Pertama, saya akan menjawab prosedur penelitian tentang kuantitatifnya. Ya, mungkin pertama yaitu tentukan rumusan masalah, kemudian cari teorinya, tentukan hipotesisnya, kumpulkan data yaitu dengan menentukan populasi dan sampel, buat instrumen lalu diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dan buat kesimpulan serta sarannya. Untuk kualitatifnya, yaitu pertama lakukan studi pendahuluan, kemudian buat pradesain penelitian, seminar pradesain, kemudian memasuki lapangan, kumpulkan data, analisis data, periksa keabsahan data, lalu sajikan data. Mungkin cukup segitu yang bisa saya jawab, Lutfi Sophia. Oh iya, terima kasih Teteh Rasnika Sapitri. Iya, sama-sama. Maaf ya, Zoom punya saya keluar belum masuk lagi. Apakah mudah-mudahan Lutfi Sophia tidak puas, tapi untuk terus mencari materi-materi yang baru ya. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya dari Ibu Sinta, yaitu bagaimana cara menguji hipotesis yang baik dan benar sehingga menjadi karya ilmiah yang sempurna. Mungkin untuk menguji hipotesis yang baik dan benar menjadi karya ilmiah yang sempurna mungkin seperti ini ya. Yang pertama, dalam merumuskannya terlebih dahulu harus dilihat terlebih dahulu ya, harus memiliki 2 variabel atau lebih dalam satu karya ilmiah. Hipotesisnya